Halo kakak adek, jumpa lagi di Pep Talk episode keempat tentang menggapai mimpi pertama. Apa itu maksudnya kakak adek? Jadi papi ingin cerita, ini hari Kamis hari ini tanggal 19 Juni 2025. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu, 3 hari sebelumnya adalah hari pendaftaran SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, jalur prestasi. Dan sesuai rencana kita, karena kakak adik sudah lulus SD, kita ingin masuk SMP negeri, ya kita nggak punya uang lah buat masuk SMP swasta yang bagus. Jadi kita berusaha untuk bisa dapetin SMP negeri favorit yang kita impikan, dan kita akan masuk melalui jalur prestasi non-akademik dengan menggunakan sertifikat cheerleading kalian. Yang paling tinggi adalah sertifikat juara 1 di Bangkok Asia Cup Cheerleading Competition. Jadi kita masukkan, kita ikut sertakan. Nah, SMP ini jalur prestasi non-akademiknya memiliki 26 kuota kursi. Nah, jadi kata orang dengan sertifikat juara 1 international competition itu sangat-sangat cukup untuk bisa masuk SMP itu. Tapi kita nggak bisa langsung yakin begitu saja, karena kita nggak tahu kan anak-anak lain yang mendaftar apakah memiliki sertifikat internasional yang sama kuatnya gitu. Nah, karena kita sebetulnya takut uh, adik kakak gagal, sebetulnya papi tidak masalah kalau gagal dua-duanya. Nanti kita akan coba cari di SMP lain ya, pilihan kedua. Tapi yang pasti papi nggak mau sampai kalian terpisah sekolah. Makanya akhirnya strategi papi dan mami adalah kalian dipisah. Jadi pendaftarannya itu papi masukkan adik dulu karena nilai adik sedikit lebih kecil dari kakak, dengan harapan, dengan antisipasi bahwa kalau nilai adik merosot terus urutannya dan dia terlempar ya, maka kita nggak akan masukkan kakak ke SMP itu. Kita akan coba di SMP berikutnya. Kita hanya akan pilih satu. Jadi sebetulnya SPMB ini memberikan hak untuk memilih 3 pilihan. Ya langsung ngambil 3 pilihan, pilihan 1, 2, 3. Tapi boleh juga memilih 1 atau 2 saja. Jadi kalau sudah terlempar, bisa memilih yang lain lagi. Nah, kita memilih satu dulu. Ya, SMP favorit ini buat adik, adik masuk, kakak tidak kita masukkan dulu. Rencananya nanti hari terakhir kita akan masukkan apabila kita rasa adik sudah aman gitu ya, di dalam peringkat urutan 26 itu. Ternyata ketika kita masukkan di hari Senin pukul 8.30 atau pukul 9 pagi, Ade ternyata langsung dapat posisi urutan 4 ya. Bagus banget sebenarnya. Walaupun masih kalah dengan 3 anak lainnya, padahal 3 anak lainnya itu setelah kita cek memiliki sertifikat yang poinnya lebih rendah dari sertifikat Ade, karena mereka kejuaraan basket internasional tapi tidak berjenjang gitu. Sementara Bangkok Asia Cup itu berjenjang karena mulai dari kejurda dan kejurnas gitu. Nah, tapi kenapa mereka bisa lebih tinggi? Padahal nilai rapotnya juga relatif sama lah ya. Kenapa mereka bisa lebih tinggi? Karena ternyata mereka memiliki komponen ekstra, yaitu hafiz Quran 1 juz. Jadi ini benar-benar uh, uh, sesuatu yang nggak bisa dilawan gitu, karena ternyata hanya bisa di komponen ekstra ini hanya bisa dengan menggunakan hafalan Quran 1 juz. Ya wajar saja karena mereka dari SD Islam ya, 3 orang ini, 3 anak ini. Nah ini menurut
papi nggak adil sebenarnya, karena ya pertama kalau non Islam gimana gitu ya anaknya, dan kedua kalaupun Islam dan dia tidak konsentrasi di penghafalan Quran, maka ya tidak bisa gitu loh bersaing untuk mendapatkan nilai ekstra gitu. Padahal ini kan kita bisa anggap kemampuan tambahan lah ya, kemampuan non akademik tambahan. Harusnya dimasukkan juga kesempatan untuk memasukkan sertifikat lain, misalnya sertifikat kemampuan bahasa, kemampuan musik, kemampuan misalnya olahraga gitu ya, yang ada sertifikatnya. Misalnya dia taekwondo udah ban hitam gitu, atau dia bahasa Inggris udah level tinggi gitu ya, termasuk nanti juz menghafal satu atau lebih juz Al-Quran gitu. Tapi enggak, ini hanya Quran, jadi very big advantage for them. Tapi nggak apa-apa lah, adik peringkat 4 sudah sangat-sangat baik, dan kita pantau. Nah, di hari pertama itu adik dari 4 turun 5, turun ke 6, dan turun ke 7 gitu. Walaupun jaraknya tidak dalam hitungan menit ya. Jaraknya agak jauh gitu ya turunnya. Tapi kita was-was juga tuh. Tapi ketika mulai dari sore ke malam dan sampai tengah malam hari pertama, adik kuat di posisi 7. Sementara yang berubah-ubah itu di posisi 13, 15 sampai terakhir ya, karena nilai rapat gitu, berubah terus gitu, mengalir cepat. Nah, ini adalah SMP terbaik se-Jakarta dan bahkan se-Indonesia katanya. Jadi high standard, maka tidak terlalu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu cair gitu loh perubahan-perubahannya, karena dari awal standar nilainya sudah tinggi dibandingkan ya dengan SMP-SMP lain di Jakarta. Nah, hari kedua kita perhatikan dari pagi tidak ada perubahan, akhirnya kita gemes juga, kita ya udahlah kita masukkan kakak juga dalam daftar itu, dan kakak langsung menggantikan posisi adik di 7, kakak dari nomor 7, adik jadi nomor 8. Dan kita khawatir ya ada yang nahan-nahan juga. Memang ada yang menahan dan baru masuk hari kedua, bahkan hari ketiga ada yang masuk. Tapi semuanya tidak poinnya itu nilainya tidak lebih baik dari 12 besar di posisi di tabel itu gitu, di urutan itu. Jadi yang berubah-ubah hanya di bawah. Dan akhirnya di hari Rabu, hari ketiga jam 2 siang, KKD resmi masuk menjadi salah satu murid melalui jalur prestasi non-akademik yang terdiri dari 26 kursi. Jadi selamat, KKD diterima di SMP favorit kebanggaan atau impian kita bersama. Ini adalah hari paling bahagia buat papi dan buat mami, dan harusnya juga buat kalian gitu. Kalau papi sendiri, ini hari yang paling bahagia sejak lama gitu, bahkan mungkin sejak papi ini in terms of achievement ya, sejak papi lulus UMPTN dulu masuk FHUI ya, in terms of achievement, academic achievement ya, bahkan ya ini kebahagiaan terbesar, karena ya papi sebagai orang tua tunanetra ya, udah 8 tahun papi menderita begini, tidak terbayang papi bisa menuntun kalian, bahkan orang buta gitu yang jalannya dituntun di kehidupan sehari-hari, tapi papi bisa menuntun kalian dan mami juga supaya agar kalian bisa sukses. Dan kita mulai nih impian pertamanya, menggapai impian pertama adalah sekolah SMP yang kita impikan yang terbaik. Jadi itu kebanggaan papi. Segala pengorbanan ya tidak sia-sia gitu, mendorong kalian sampai bisa ikut cheerleading, bahkan sampai ke Bangkok, dan akhirnya juara di Bangkok, juara 1.
betapa kami susah banget jungkir balik mencari uang, ya mencari pinjaman sana sini untuk bisa berangkat ke Bangkok gitu. Sebelumnya kita berangkat ke Jepang, kita juga jungkir balik mencari uangnya tahun sebelumnya. Nah, tapi yang Bangkok ini ternyata sama sekali tidak sia-sia, bahkan berbuah hasil yang paling manis gitu, juara satu. Dan juara satu di Bangkok itu membawa kalian masuk ke SMP favorit. Jadi alhamdulillah kakak adik, alhamdulillah. Nah, karena kalian sudah berhasil menggapai impian pertama, secara akademis tentunya, selain orang tua, bagaimana dan kepada siapa kalian harus bersyukur atau berterima kasih? Kalau papi sih dan mami juga tentunya ya tidak perlu terima kasih dari kalian, tapi yang papi butuhkan adalah rasa syukur kalian. Nah, gimana mewujudkan rasa syukurnya? Pertama kita tahu dulu orang-orangnya, siapa yang paling berjasa. Jadi yang paling berjasa buat papi dan mami, ya, bagi kalian bisa meraih ini adalah Miss Selma, Coach Selma. Dia adalah yang memilih kalian secara pribadi, yang merekrut kalian secara pribadi dari kelas reguler ke kelas elit, ya, cheerleading, dan memasukkan kalian ya outright ke SS Shooting Star, tim cheerleading elit di Rockstar. Itu adalah kepercayaan yang luar biasa dari Miss Selma dan kalian membayarnya. Kalian jadi tim, kalian menjadi bagian yang integral dari tim Shooting Star, dan bahkan setelah kalian masuk, berlatih, berjuang, Shooting Star menjadi tim yang lebih baik dan hampir selalu juara. Ya, bahkan mulai dari kejuaraan pertama ke Jurnas juara 2, setelah itu ke Jepang melawan tim-tim hebat dunia ya. Kita dapat juara 5, juara 6 ya kalau nggak salah. Lalu tahun 2024 kita sapu bersih semua kejuaraan juara 1. Mulai dari kejuaraan internal di Rockstar sampai kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, dan terakhir yang paling ultimate adalah kejuaraan Asia, kejuaraan internasional di Bangkok, di mana kalian juara 1. Jadi Michelle mah yang paling berjasa dalam hal ini. Dia yang mempercayai kalian. Nggak ngerti apa dulu motivasinya atau kebutuhan. Mungkin dia melihat kalian berbakat, mungkin juga melihat timnya lagi kekurangan base atau orang anak-anak untuk yang bisa mengangkat ya, karena skill kalian kan tidak sekomplit para flyer ya, tapi kalian punya kekuatan buat mengangkat. Gak tahu apapun motivasinya, tapi yang pasti Miss Selma berjasa, dan oleh karenanya, karena Miss Selma berjasa, melalui video ini Papi mengucapkan terima kasih Miss Selma. Terima kasih banyak atas kepercayaannya, dan kepercayaan itu berbuah bagi tim Shooting Star dan terutama bagi kembar dalam kegiatan belajarnya. Dan setelah itu mungkin coachmu yang di kelas reguler ya, ketika kamu masih belum masuk ke Shooting Star, Coach Aga, Coach atau Miss Devi ya, itu adalah orang-orang yang juga cukup berjasa buat kamu hingga kamu bisa menjadi anak-anak yang pantas direkrut ke tim elit gitu. Jadi teman-teman kalian juga mengakui bahwa kalian adalah bagian yang integral. Bahkan nih 2025 baru saja ke Jurnas, walaupun kalian kakak adik sudah tidak punya kepentingan lagi terhadap sertifikatnya, kalian tetap membantu adik-adik kalian kelas 4, kelas 5 yang di tim Shooting Star, dan apa hasilnya? Juara 1 lagi gitu. Sementara banyak dari angkatan kalian yang kelas 6 itu sudah pindah ke tim baru. Kalian tetap di tim lama dan membantu mereka menjadi juara. Jadi it's a good thing ya, orang-orang yang baik kepada kalian, dan kalian harus appreciate mereka dan ingat mereka sampai waktu yang tidak terhingga gitu loh.
karena ini bagian dari hidup kalian nih, coach-coach ini. Lalu yang kedua tentunya adalah teman setim kalian ya, mulai dari tim yang lama maupun tim yang baru sekarang dari 2024, 2025, itu semua adalah teman-teman kalian yang membuat kalian bisa maju seperti sekarang gitu. Bahu-membahu menjadi juara. Nah, ini adalah anak-anak yang positif, anak-anak yang membawa dampak positif dan kalian harus bisa stay in contact dengan mereka ya, kakak adik. Jadi kita bicarakan itu dulu bahwa kalian sudah menggapai mimpi dan menggapai mimpi yang pertama dan uh, yang terakhir yang Papi ingin sampaikan, ini tantangan lebih besar. Di SMP ini anak-anaknya lebih pintar, jadi kalian tidak boleh lengah. Oke kakak adik, jangan lengah, terus belajar, kurangi main di HP, ya. Dan kita jumpa lagi di hari pertama kalian sekolah SMP. Oke kakak adik, Kamis Jumat ini Papi dan Mami akan daftar ulang online dan kita akan siapkan segala kebutuhannya untuk sekolah baru. Oke kakak adik, I'll see you soon.